Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala untuk nikmatnya Allah kasih buat kita semuanya. Kalau kita sampai saat ini masih bisa bareng sama keluarga kita dan sehat semuanya, mudah-mudahan Allah jaga kita dari segala macam keburukan dan dijaga juga dalam keimanan dan keislaman. Teman-teman, hari ini saya mau ngajak teman-teman untuk ngebahas tentang satu topik yang lagi trending banget, tentang Bunda Aisyah atau Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Kebenaran kan lagunya sekarang lagi happening banget ya, lagi trending banget, sampai 20 juta viewer lebih kali ya. Tapi kita nggak akan terlalu banyak ngebahas tentang lagu itu sih, karena itu udah banyak yang membahas. Mumpung sekarang lagi banyak yang bahas tentang Bunda Aisyah, pasti banyak yang penasaran Bunda Aisyah ini seberapa istimewa sih istri Nabi yang satu ini. Terus apa aja cerita-cerita inspirasi dari beliau yang mudah-mudahan bisa jadi teladan buat kita semuanya. Nah, itu yang akan kita bahas. Ngomongin tentang Sayyidah Aisyah, sebetulnya Sayyidah Aisyah ini bukan hanya perempuan yang istimewa di sisi Nabi, tetapi juga beliau adalah seorang istimewa bagi semua orang yang beriman, karena semua istri Nabi itu adalah ibunya orang yang beriman. Jadi kita menganggap Bunda Aisyah itu seperti ibu kita, menghormati beliau seperti kita menghormati ibu kita, mencintai beliau seperti kita mencintai ibu kita. Kalau kita nggak bisa mencintai Bunda Aisyah seperti kita mencintai ibu kita, berarti ada yang masih perlu diperbaiki dari keimanan kita. Siapa sih sosok Bunda Aisyah ini? Aisyah radhiyallahu anha itu adalah perempuan yang berasal dari keturunan orang yang keren. Jadi ini pelajarannya penting buat kita untuk punya pasangan yang soleh-soleha, karena akan menentukan keturunan kita. Kan ada peribahasa buah jatuh nggak jauh dari pohonnya. Nah, kalau kita ngelihat siapa Aisyah, kita bisa lihat dulu dari keluarganya, ayahnya, ibunya, dan kita tahu ayahnya adalah Abu Bakar As-Siddiq, seorang laki-laki yang paling istimewa di antara kaum muslimin. Bahkan Nabi pernah bilang, seandainya ditimbang iman Abu Bakar di satu timbangan, lalu iman umat Islam di timbangan yang lain, sungguh iman Abu Bakar itu lebih berat. Artinya istimewa banget lah Abu Bakar As-Siddiq ini. Nah, ibunya Bunda Aisyah yang jarang orang bahas, namanya adalah Ummu Ruman. Ummu Ruman ini perempuan yang masuk Islam sejak di Mekah bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq yang sangat luar biasa, dan dia termasuk di antara bidadari surga. Jadi kalau kita mau tahu seberapa istimewanya Ummu Ruman itu, ternyata dia termasuk di antara bidadari surga. Sampai ketika Ummu Ruman meninggal di Madinah dan Nabi sendiri yang membawa beliau, mengantarkan beliau ke kuburnya. Ketika jenazah Ummu Ruman diturunkan ke liang lahat, Nabi SAW menyampaikan sebuah pujian dan hadis tentang Ummu Ruman. Apa kata Nabi? Man sarrahu ayyandura ila imra'atin minal huril ain falyandur ila Ummi Ruman. Siapa yang senang melihat seorang perempuan dari golongan bidadari, maka hendaklah dia melihat atau memperhatikan Ummu Ruman. Artinya Ummu Ruman ini menurut Nabi adalah bidadari surga yang pernah ada di muka bumi. Jadi ayahnya adalah seorang laki-laki yang sangat istimewa, yang Nabi bandingkan dengan para anbiya seperti Nabi Ibrahim. Kelasnya tuh hampir seperti Nabi Ibrahim walaupun tidak dapat wahyu. Ibunya Ummu Ruman adalah bidadari. Kebayang nggak anaknya kayak gimana? Sehingga wajar kalau Nabi pernah bilang perempuan itu dinikahi karena 4 hal. Salah satunya adalah nasabnya, keturunannya. Jadi penting banget kita memperhatikan keturunan. Penting banget bagi kita untuk mencari pasangan yang soleh atau soleha untuk memperbaiki keturunan kita, karena itu sangat berpengaruh. Jadi bisa dibilang buah itu hasil dari benih yang baik. Jadi makin baik benihnya, makin baik juga buah yang dihasilkannya. Nah, ini yang pertama tentang Bunda Aisyah. Ibunya adalah Ummu Ruman yang terkenal sebagai bidadari surga. Yang kedua, masa kecilnya Aisyah. Aisyah itu tumbuh dalam pendidikan yang sangat istimewa. Siapa? Pendidikan Nabi dan Abu Bakar langsung. Jadi ketika Aisyah lahir itu, Nabi sudah berusia sekitar 45 tahun, atau ada yang bilang 44 tahun, karena Aisyah lahir di tahun keempat atau tahun kelima kenabian. Sehingga ketika Nabi hijrah ke Madinah, usia Aisyah kurang lebih
8 atau 9 tahun. Jadi pas Aisyah lahir, Nabi udah berusia 44 tahun kurang lebih. Ini artinya bahwa ketika Aisyah tumbuh sebagai anak kecil, dia tumbuh dalam masa ketika Abu Bakar As-Siddiq sudah beriman kepada Rasul, dan Abu Bakar sering banget ketemu dengan Rasul di rumahnya Abu Bakar. Kata para ulama, gak pernah sehari pun Nabi gak datang ke rumah Abu Bakar. Jadi kebalik, bukan Abu Bakar yang datang ke rumah Nabi, tapi Nabi yang datang ke rumah Abu Bakar, saking istimewanya keluarga Abu Bakar. Makanya ketika Nabi melamar Aisyah, Abu Bakar nanya, "Ya Rasulullah, apakah boleh ponakan menikah dengan pamannya?" Karena saking dekatnya Nabi dengan keluarga Abu Bakar. Kata Rasul, "Dia bukan ponakanku secara nasab, tetapi dia ponakanku dalam persaudaraan atau karena iman atau ukhuwah." Jadi Aisyah dari kecil itu tumbuh dengan pendidikan Nabi, tarbiyatun nubuwah. Jadi dari kecil ngelihat akhlak Nabi, dari kecil mendengar nasihat Nabi, dari kecil udah ngelihat bagaimana perjuangan dakwah Nabi. Bisa dibilang Aisyah itu salah satu perempuan yang tumbuh dalam fi baitin nubuwah, dalam rumah tangga kenabian. Sehingga pertumbuhan Aisyah itu pertumbuhan yang sangat istimewa. Pelajarannya apa buat kita kalau pengen meniru Bunda Aisyah? Kita harus memikirkan tentang lingkungan pertumbuhan anak-anak kita. Kita harus memikirkan lingkungan yang kita pengen pilih untuk kita bertumbuh di dalamnya. Apakah itu lingkungan kehidupan sehari-hari kita, termasuk lingkungan sosial media kita. Siapa yang kita following, kemudian di grup apa kita ada dan aktif, grup WhatsApp atau Telegram atau apapun itu. Kemudian informasi-informasi apa yang kita sering akses di sosial media atau di internet. Kemudian dengan siapa kita bergaul. Kemudian rumah tangga kita itu isinya siapa aja, seperti apa kehidupan rumah tangga yang kita tumbuh di dalamnya. Itu sangat mempengaruhi baik dan buruknya seseorang. Makanya belajar dari sejarah kehidupan Bunda Aisyah berarti salah satu hal yang membuat beliau istimewa itu adalah bi'ah sholihah, lingkungan yang baik. Sehingga kalau kita pengen anak-anak kita seperti Sayyidah Aisyah, beri dia lingkungan yang baik untuk dia bertumbuh. Kalau kita pengen seperti Bunda Aisyah, Abu Bakar, dan beberapa sahabat istimewa lainnya, maka carilah lingkungan untuk kita bertumbuh menjadi lebih baik.